Sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang kena anak nih. Yang mana sekarang? Halaman 160 ya. Aji baca aja, bismillah. Al-mahabbatullahi Lillah. Al-mahabbatu lillah. Al-mahabbatu lillah halatun Yajiduhal insanu li qalbi tahmiluhu alal inhimaki fi ta'atihi wal ijtihadi fi khidmatihi wal musara'ati ila mardatihi wa fil hadisi al-qudsi anillahi tabaraka wa ta'ala wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi wa basarahu ladzi yubsiru bi wa yadahul lati yabtisu biha wa rijlahul lati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhannahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa ana manafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-mahabbah, bab tentang cinta ya. Bab tentang cinta. Al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah. Halatun adalah sebuah kondisi. Yajiduhal insan, yang didapati seorang manusia. Fi qalbihi, dalam hatinya, tahmiluhu, yang membawanya, ala inhimak fi ta'atihi, untuk ya senantiasa taat kepada Allah, wal ijtihad fi khidmatihi, untuk bersungguh-sungguh berkhidmah kepada Allah, wal musara'ati ila mardatihi, dan bersegera menuju keridhaannya ya. Jadi mahabbah ini ya bisa dibilang makom, bisa dibilang hal ya. Mahabbah bisa dibilang apa ya? Makom, bisa dibilang hal ya. Masih ingat bedanya ya? Kalau makom adalah sesuatu yang menetap, yastagir ya, di diri manusia, itu namanya makom. Kalau hal, sesuatu yang berbolak-balik, entar datang entar pergi, itu namanya hal ya. Nah, jadi mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah adalah sebuah kondisi yang didapati seorang manusia dalam hatinya, yang membuat dia untuk senantiasa taat kepada Allah ya. Dan membuat dia bersungguh-sungguh berkhidmah, dan membuat dia bersegera untuk mendapatkan keredoannya ya. Makanya ini yang mesti kita tanam ya, cinta ya. Orang kalau sudah cinta nggak pakai disuruh. Orang kalau sudah cinta nggak pakai ditanya. Orang kalau sudah cinta udah langsung otomatis ya bergerak ya. Contoh nih, misalnya saya duduk di sini, nggak ada air nih, tahu-tahu ngambil air aja gitu. Karena dilihat wah nggak ada air, diambil air, kasih. Itu namanya cinta. Karena nggak pakai apa? Disuruh gitu ya. Nah, jadi yang mendorong orang untuk berinisiatif adalah cinta. Nah, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun ya didasari karena cinta. Ya, dalilnya apa? Ya, dalilnya cinta udah. Ya masih iya anniversary kita, ulang tahun kita, ya ulang tahun istri kita, ulang tahun kita, pernikahan kita dirayain. Masa Nabi nggak dirayain kan gitu? Ya.
Bentuknya apaan aja boleh. Misalnya saya pokoknya tanggal 12 Rabiul Awal saya mau bagi-bagi makanan sama orang miskin. Karena Nabi cinta orang miskin. Ya bagus. Saya tanggal 12 Rabiul Awal saya mau bagi siwak, bagus. Apaan aja. Pokoknya yang jelas ada sesuatu bentuk ya, yang muncul atas dasar cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang kita butuh modalnya cinta, belajar gitu. Aneh beli buku. Itu pesan kemarin 26 buku. Aneh nggak hitung berapa duitnya, aneh nggak tahu berapa duitnya. Pesan aja dulu 26 list. Gitu. Kenapa kok bisa pesan buku banyak banget? Karena cinta. Nggak usah disuruh beli buku, ya, nggak usah disuruh baca buku. Karena sudah ada mahabbah sama buku, sama kitab. Ngaji gitu juga. Nggak usah disuruh, ngaji berangkat. Gitu. Nah, ini yang mesti ditanamkan. Ya. Nah, makanya di awal mula seseorang ketika belajar, harus menanamkan cinta. Ya. Gitu. Kalau paling gampang cinta ame keturunan Nabi, paling gampang. Ya. Kita belajar ame habaib, paling gampang. Kenapa? Satu, habaib keturunan Nabi, mandang wajahnya seakan-akan mandang wajah Nabi. Husnuzon lebih gampang. Kalau Habib salah, tenang, tak juga bakalan dapat hidayah. Kata pun meninggal salah, tenang, karena Nabi kakeknya. Umatnya aja dipikirin bagaimana keturunannya. Tapi kalau belajar sama yang bukan habaib, mau ustad, susah husnuzonnya itu. Ya. Makanya bener-bener kudu milih. Gitu. Kalau bahasa kata ente ngaji di sini ame ente ngaji mahabaib beda ya gitu. Mohon maaf kadang-kadang pinteran ustad, kadang-kadang pinteran ustad. Gitu. Dan kadang-kadang Habibnya belajar sama ustad. Gitu. Ya. Loh kok kenapa kok nggak bisa begitu? Karena tadi lebih mudah belajar dengan habaib karena keturunan Rasulullah. Ya. Wa fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yazalu abdi, dan senantiasa hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekat diri kepadaku, bin nawafil, dengan perkara sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Jadi ada seorang hamba yang terus mendekatkan diri sama Allah dengan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah, kerjakan yang sunnah. Kalau mau selamat, kerjakan yang wajib. Gitu. Tulis tuh. Mau selamat, kerjakan yang wajib. Mau dicintai, kerjakan yang sunnah. Ya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang hamba tersebut mendengar dengan pendengaran itu. Jadi pendengarannya pendengaran Allah. Ya. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan aku menjadi pandangannya yang hamba tersebut memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang hamba tersebut ya menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang mana hamba tersebut berjalan dengannya. Tuh. Ya, orang yang kalau sudah dicintai Allah, matanya mata Allah, telinganya telinga Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki. Ada dua penafsiran. Ya, maksudnya tangannya Allah apa? Tulis yang pertama, penafsiran dari hadis ini adalah kalau Allah sudah jadi pendengarannya, maka dia nggak mau lagi dengar kecuali apa yang Allah redoi. Dia nggak mau melihat kecuali apa yang Allah redoi. Dia nggak mau gunakan tangannya kecuali apa yang Allah redoi. Dia nggak mau dengar kecuali apa yang Allah redoi. Dia nggak mau megang kecuali apa yang Allah redoi. Dia nggak mau jalan kecuali apa yang Allah redoi. Itu makna yang pertama. Ya. Dia nggak gunakan anggota tubuhnya kecuali apa yang diridhoi Allah. Yang kedua maknanya gini, telinganya telinga Allah, ya. Tangannya tangan Allah, lisannya lisan Allah. Artinya kalau dia ngomong A, jadi. Kenapa?
lisannya Allah. Ya. Ini kan gambaran wali nih. Ya. Yang lisannya lisan Habib Soleh Tanggul ketika doa, kabul gak? Kenapa kabul? Lisannya Allah. Ketika megang berkah nggak? Berkah. Kenapa? Tangannya Allah. Ketika jalan baik nggak? Baik. Kenapa? Kakinya Allah. Ketika mandangnya bisa menembus. Kenapa? Pandangannya Allah. Tuh ya. Jelas. Jadi ada berapa? 2 penafsiran dalam hadis ini. Ya, ada yang mengatakan itu. Wala in sa'alani, kalau dia memohon kepadaku, minta kepadaku, la u'tiyannah, sungguh pasti aku akan berikan. Kalau minta pasti Allah beri. Siapa? Kalau yang minta Allah pasti beri. Wali. Ya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan, la u'idzannah, sungguh benar-benar aku akan melindunginya. Tuh, rawahul Bukhari. Ya. Nah, inilah ya gambaran seorang wali. Ya. Wa mana mahabbatillahi lil abdi. Sekarang makna cintanya Allah kepada hamba. Tadi apa maknanya mencintai Allah? Beda ya antara mencintai Allah dengan Allah mencintai hamba. Ya, lebih hebat mana? Allah mencintai hamba. Tuh. Apa sih maknanya? Ketika Allah sudah cinta sama hambanya, afuhu anhu, Allah maafin segala kesalahannya. Tadi maafin ya. Kayak orang cinta. Orang tuh kalau udah cinta, ya nggak disakitin bagaimana juga udah sabar-sabar aja udah. Ya. Ini orang bucin ya, udah demen banget sama cewek gitu. Tuh cewek jadian sama orang, tetap dia maafin gitu. Iya. Ada suara apa tuh? Habib. Ya. Wa rahmatuhu lahu, disayang tuh. Wa in'amuhu alaihi, dan dikasih nikmat tuh makna cinta Allah sama hambanya. Ya. Makanya kita berharap tuh ya Allah cinta sama kita. Jangan lihat kitanya dah. Ya. Jangan pernah lihat bagaimana kita sama Allah. Tapi udah kita berhusnuzon sama Allah gitu. Karena sekuat kita beribadah, sebanyak kita ibadah belum bisa membalas rahmat Allah, kebaikan Allah. Udah kita harap rahmat Allah aja, arju rahmatak. Nah sekarang mahabbatul abdi lillah, cintanya seorang hamba kepada Allah. Bagaimana bentuk kecintaannya? Ya. Yang tadi pagi saya bilang ya, kecintaan itu perlu ilmu. Cinta perlu ilmu. Jangan cinta buta. Ya. Ada orang demen sama cewek, dipacarin, dihamilin. Alasannya cinta gua. Habis gua nikahin nggak boleh sama orang tuanya. Udah gua hamilin, dia nikahin akhirnya. Iya bener gak? Tapi bener gak cinta begitu? Salah. Emang kalau ditanya dia sayang sama tuh perempuan, dia cinta. Cuma dia gak ngerti bagaimana cinta yang bener bagaimana. Nah makanya cinta perlu diajarkan. Itu. Karena orang sekarang mabok dengan cinta ya gitu. Nah bagaimana bukti cinta hamba kepada Allah? Yang pertama ta'atuhu lahu, taat kepada Allah. Haibatuhu minhu, haibah merasa takut kepada Allah. Beda ya ame khauf. Kalau haibah lebih segen, bukannya takut melari kan, segen. Ya. Waridahu biqada'ih, redha dengan ketetapan Allah. Wa sabruhu ala bala'ih, sabar dengan musibah dari Allah. Wa syukruhu li na'ma'ih, bersyukur dengan nikmat Allah. Tuh, ya. Ada orang cinta dengan gurunya. Ya, saking cintanya sama gurunya, kadang-kadang dia tahu gurunya gimana ya hatinya ya. Kadang kita kan kalau jamaah kan lihat guru ceramah, wah seneng, gembira. Tapi dia nggak tahu sebenarnya hati gurunya lagi sedih gitu. Tapi orang-orang yang cinta tahu.
Ya. Karena senyuman itu kadang nggak berbarengan dengan mata ya. Kalau orang senyum berbarengan dengan mata namanya senang beneran, tapi kadang-kadang mulutnya senyum, matanya enggak gitu. Nah, jadi orang-orang yang cinta tuh tahu gitu. Ya kayak begitulah kurang lebih ya. Wa'lam anna man arafallaha ahabbah. Ketahuilah siapa yang kenal Allah pasti cinta kepada Allah. Wa man ahabbah ata'ah. Siapa yang cinta pasti taat. Wastaujabal mahabbah minhu, dan pastilah dia cinta kepadanya. Ya. Wa man sohat lahul mahabbah. Siapa yang benar cintanya minallah kepada Allah, faza, maka dia beruntung bisyarafid dunya wal akhirah, dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Tuh ya. Jadi kunci cinta adalah mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu ya. Jadi kita kudu kenal sama Allah ya. Dalam hadis, idza ahabballahu azza wa jalla 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah, sungguh saya cinta si fulan maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril otomatis mencintai itu hamba. Summa yunadi fis sama, habis itu malaikat Jibril menyeru ke penghuni langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia. Fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus samai, maka kemudian ahlus sama, penduduk langit, mencintai dia. Summa tanzilu lahul mahabbah fi ahlil ard, kemudian turunlah kecintaan di hati penduduk bumi. Fadzalika qauluhu ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kelak Allah akan jadikan buat mereka kecintaan ya. Jadi kalau kita pengen dapat cinta orang, nggak usah capek-capek kita senengin sama orang, karena kita diri punya batasnya ya. Pengen nyenengin sama orang, tiap orang didatengin, belum tentu orang senang ya. Tapi senangilah Allah, ntar Allah masukkan ke dalam hati hambanya rasa cinta sama kita. Nah, kata Allah dalam Quran, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu, kelak ia akan menjadikan ya rasa cinta di hati manusia tuh ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan mahabbah. Mudah-mudahan ya kita semua tergolong min ahlil mahabbah ya. Dikit lagi habis ya. Besok tinggal satu lagi nih, dzikrul maut, baru alamatus sa'ah wa khotimah ya. Hatam lengkap nih, hatam lengkap. Insyaallah yang paling penting bisa mengamalkannya ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa mahabbah kita kepada ilmu, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang soleh, mahabbah kepada guru-guru kita, mahabbah pada orang tua kita, mahabbah pada sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, juga mahabbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqnal mahabbah ala niyati ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, wakhtim lana bil khair, waj'al wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsir
habah wastur lana aurati wa aminil rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma